Keluarlah dari isolasimu. Saudara, orang kusta adalah orang yang paling malang di zaman Yesus, bahkan di masa sebelumnya. Mereka menderita secara fisik, kulit, badan, daging, tulang, pelan-pelan menjadi rusak, membusuk, jelek, dan menakutkan. Secara sosial, mereka terbuang, tercabut dari keluarganya. Mereka terpisah, terisolir dari masyarakat. Mereka harus tinggal di luar kota. Secara spiritual, mereka dianggap berdosa dan dituduh terkutuk oleh Tuhan. Makanya mereka dianggap najis, tak bersih, tak boleh hadir di pertemuan umum, termasuk di bait Allah. Jika mereka disentuh oleh orang sehat itu akan menjadi najis seperti mereka. Mereka harus sungguh-sungguh mengalami isolasi. Bukan mandiri, tetapi massal bersama. Bukan sementara, tapi isolasi abadi. Sambil menghitung hari, menunggu akhir hidup yang malang dengan penuh derita. Saudara-saudari, COVID-19 membuat kita lebih paham apa artinya isolasi. Entah pribadi, entah sebuah kota, entah sebuah negara. Kita mengalami kelumpuhan, kemacetan, abnormalita, siksa, derita, tanpa harapan. Kita rasakan kesedihan, keterpisahan, keterputusan, papa, mama, anak, dan keluarga terpisahkan. Ruang isolasi menjadi momok menakutkan. Begitu juga dahulu, sakit kusta adalah isolasi total dan kekal. Tak ada obat kecuali menghitung hari menunggu maut. Suatu situasi tak enak, berat, dan menakutkan. Yesus membuka isolasi itu. Ia membiarkan orang kusta itu datang padanya. Ia tidak jaga jarak. Ia menyambut si kusta yang datang dengan kerendahan hati, bersujud tersungkur dengan percaya. Kau bisa sembuhkan aku. Dia menggugah belas kasih Tuhan. Jika kau mau Tuhan. Dan Yesus langsung berkata, sembuhlah engkau. Sambil apa? Sambil menjamahnya. Aduh, menjamah. Berarti Yesus akan menjadi najis, menjadi tidak bersih, dan tidak boleh lagi ke kenisa. Tapi Yesus tidak peduli. Yesus membawa penyembuhan dengan makna ganda. Si kusta bukan hanya sembuh, tahir dari penyakit mengerikan secara fisik, menjadi utuh kembali, tetapi Yesus juga memulihkan martabatnya. Yang terbuang, yang terisolasi, yang terpisah dari keluarga dan masyarakat menjadi manusia normal, bermartabat, bersih, utuh, dan sehat. Dari keterbuangan menjadi manusia normal, masyarakat biasa, diampuni, bahkan disembuhkan. Yesus menunjukkan bahwa orang itu tidak berdosa, tidak dikutuk Tuhan. Ia dipulihkan, ia dimanusiakan kembali. Yesus merobohkan tembok isolasi, meraih kembali mereka yang terbuang, terkucil, dianggap terkutuk dan berdosa. Ia tidak menolak yang datang padanya dengan rendah hati, dengan sadar akan kerapuhannya. Ia tidak terbatasi oleh tabu-tabu, larangan-larangan yang menghalangi relasi pribadinya. Ia menjamah. Jamahan yang bukan sekedar ekspresi kasih sayang, tetapi jamahan yang mengalirkan rahmat, pemulihan, penyembuhan rohani dan jasmani. Yesus ingin membawa pulang setiap orang pada citranya, pada martabatnya. Saya percaya, kawan-kawan, kita bukan hanya tergerak oleh sikap Yesus ini, tapi juga oleh sikap si kusta.
yang rendah hati, mengakui kesakitannya, derita dan keterbuangannya, yang tidak pura-pura atau munafik, mengakui saya najis, saya kusta, saya kotor, tapi saya percaya Yesus ada kuasa padamu, ada pengampunan padamu. Ia tidak malu, ia keluar dari isolasinya, dari keterhukumannya, dari gua keputusasaan, berani menjumpai Tuhan yang tidak menolaknya, yang mengulurkan tangan menjamahnya dan menyentuhnya. Apakah kita punya keberanian dan juga kerendahan hati serta iman seperti orang kusta ini? Mari kita cek and recheck. Ada orang yang sengaja memilih isolasi mandiri setiap hari Minggu, setiap hari Tuhan, karena merasa berdosa, bersalah, tak pantas, najis, dan patut dihukum. Mereka takut ditolak, takut dipermalukan oleh Tuhan, oleh imam, oleh teman-teman. Mereka menjadi lumpuh sendiri. Mereka menciptakan isolasi pribadi, menjauhi Tuhan, gereja, bahkan sesama. Si kusta mengajari kita, rendah hatilah, terima dirilah, akuilah jika bersalah, dan beranilah keluar dari guamu, dari isolasimu. Lihat, Tuhan itu pengampun, ia berlari juga menyambutmu. Ada orang yang terlalu peka, baper, suka cepat tersinggung. Jika ada kata-kata kitab suci yang dibaca dan berhubungan dengan kekurangan pribadinya, masa lalunya, apalagi diulangi oleh imam dalam khotbah, mereka langsung merasa, aduh, saya yang dimaksudkan, saya dipermalukan, saya dijadikan contoh. Merasa diserang, lalu menyerah, memilih tidak mau lagi ke gereja, isolasi pribadi, terlalu baper, terlalu sensi. Ada juga yang lebih suka tetap berkubang dalam isolasi kekal sambil pura-pura membela diri. Lebih baik saya di rumah saja daripada masuk gereja dan masih bikin dosa. Lebih baik saya tidak masuk gereja, yang penting saya tidak membunuh dan tidak korupsi. Lebih baik saya di rumah saja karena berdosa daripada masuk gereja lalu membuat dosa lagi. Orang-orang ini membela diri atas cara yang salah, mengamankan diri dalam kesalahan, dan nyali mereka kecil. Sudah kalah sebelum berjuang, sudah menyerah sebelum berupaya, dan mengexcuse diri, memaafkan diri untuk tetap dalam isolasinya. Ia berani bikin dosa, tapi tidak berani bertanggung jawab. Ada lagi yang merasa tak ada kemungkinan lagi bagi saya untuk merubah diri. Tiada harapan lagi untuk menanggalkan cacat dan kebiasaan buruk. Mereka seolah sudah tertakdirkan dan tanpa harapan. Tak bisa percaya akan kuasa pengampunan Tuhan yang maha luas bagai samudra. Padahal bagi Tuhan, cukuplah satu langkah kecil maju, satu seruan kecil saja, satu kata tobat dan minta pengampunannya, maka ia pun akan berseru, jadilah, sembuhlah, tahirlah. Saudara-saudari, kita semua punya cacat celah, dosa dan salah pribadi. Kita semua mempunyai kelumpuhan, kita semua mempunyai kusta berbahaya. Tetapi kita semua mempunyai kemungkinan, harapan untuk disembuhkan, diampuni, baik jiwa maupun raga. Mari kita mengenal cacat, salah, dosa, kelumpuhan yang membuat kita lumpuh dan terbuang dan terisolasi. Mari kita tanya,
Bagian apa, bagian mana dari diriku, badanku, kerohanianku, semangatku, kekatolikanku yang paling perlu sekali dibebaskan dari kelumpuhan, yang membutuhkan sentuhan, jamahan, penyembuhan dari tangan penuh kasih Tuhan. Tuhan tidak memandang dosa dan salah kita dan mengecamnya. Ia tahu pergumulan kita. Ia mau melihat upaya, usaha, dan iman kita. Jangan takut pada penghakiman, pada penilaian sesamamu. Yesus punya cara pandang sendiri bagimu. Ia tahu yang kau butuhkan. Ia ingin memberi pemulihan agar kita kembali menjadi imago Dei, secitra dengan Allah, dengan buah-buah kehidupan yang berlimpah. Ia ingin agar kita juga nanti sesudah disembuhkan menjadi tangan pengampunan, tangan maaf, tangan Tuhan yang terulur membantu, yang menolong sesama menuju kesembuhan dan kepulihan hidup. Tuhan ingin kita membantu sesama keluar dari isolasi mereka, seperti orang kusta itu yang tidak bisa diam kecuali mewartakan perbuatan besar Tuhan dan siapakah Tuhan baginya. Ini jugalah yang diminta oleh Paulus dalam 1 Korintus 10. Hiduplah demi kepentingan orang banyak, agar mereka juga beroleh selamat. Saudara-saudariku, ada juga yang menarik. Bacaan Injil hari ini bukan dipilih sembarangan, bukan atas kesukaan pribadi Paus Fransiskus atau Uskup Roli Untu. Gereja memilihnya sebagai bantuan bagi kita semua yang pada minggu ini, pekan ini, tepatnya hari Rabu Abu ini akan memulaikan masa puasa, masa tobat, masa retret agung menemani Yesus di padang gurun berdoa dan berpuasa 40 hari. Inilah masa mengenal cacat dan kelumpuhan kita, agar kita berani seperti si kusta keluar dari isolasi, menjadi tanda berkat, tanda harapan, tanda kebaikan Tuhan, mengalami pengampunan, keselamatan, hidup baru, musim semi yang baru. Saudara-saudariku, kita masih dalam suasana Imlek, tahun baru, musim semi, penuh harapan, penuh impian. Inilah juga saat untuk keluar dari isolasimu, dari lockdown hidupmu yang melumpuhkan kemajuan rohanimu. Biarlah semua itu ditinggal lepas untuk berani datang pada Tuhan, berserah dan mengalami penyembuhan. Kita paling tahu bagian mana dari jiwa dan raga kita yang perlu disembuhkan Tuhan. Keluarlah dari isolasimu. Sayang sekali ketika kita boleh diampuni, tapi kita memilih bercokol dalam dosa dan salah. Kita sudah tahu Tuhan Maha Rahim, tetapi kita tidak mau datang, memilih tinggal dalam gua bobrok penuh borok. Mari seperti si kusta, kita datang, bersujud, tersungkur, dan berseru kepada Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati, hidupkanlah kami, dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Saudara, mungkin hadiah Valentine yang paling indah tahun ini adalah keluar dari salah satu isolasimu yang melumpuhkan engkau. Tuhan memberkati.